Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk semua ya sepertinya ya. Iya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang materi kemarin apa? Pantun. Pantun. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang jenis pantun. Di sini akan saya sampaikan dua jenis pantun dulu ya, yaitu pantun nasihat dan pantun jenaka. Mari kita mulai. Sebelumnya Ibu beri pantun dulu buat hari ini. Pagi-pagi minum jamu. Cakep. Jamunya biar terasa segar. Cakep. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi. Mari kita semangat dan belajar. Tepuk tangan ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama nanti siswa dapat membedakan pantun nasihat dan pantun jenaka. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti anak-anak dapat membuat pantun nasihat. Dan yang ketiga, dapat membuat pantun jenaka. Paham ya? Pantun nasihat dan pantun jenaka itu apa? Ada yang tahu, Mas Rafa? Belum tahu. Pantun nasihat dan pantun jenaka itu, yang pertama pantun jenaka. Pantun jenaka itu pantun yang bersifat lucu dan menghibur. 2, 3 kucing berlari, Mas Rafa suka menari-nari. Itu contohnya pantun jenaka. Dan yang kedua itu pantun nasihat, pantun yang berisi pesan moral, di mana dalam pantun itu kalian diberi nasihat atau kata-kata bijak. Ini ada contohnya. Contoh pantun jenaka. Pergi ke pasar membeli tomat, pulangnya membawa pepaya. Teman tertawa melihat Rafa melompat, ternyata dikejar ayam tetangga. Ya, jadi kenapa Rafa kok bisa lompat? Karena Rafa dikejar ayam tetangga. Kamu kok bisa dikejar ayam tetangga? Kenapa Mas Rafa? Nah, itu contoh dari pantun jenaka. Yang kedua, contoh dari pantun nasihat. Pergi ke sungai mencari ikan. Ikan didapat besar sekali. Hormatilah ayah dan ibumu kawan, agar hidupmu diberkahi. Contoh dari pantun ini, nanti ini ya Cah, ini ya anak-anak ya. Ini bersaja A, B, ini belakangnya an, ya. Ini sampiran, lalu isinya juga belakangnya an. Ini ikan, belakangnya juga sama kawan. Terus yang ini belakangnya ikan didapat besar sekali. Ini kan belakangnya i. Ini isi yang baris keempat juga belakangnya i, agar hidupmu diberkahi. Ini namanya berima A, B. Yang jenaka tadi juga begitu tidak? Iya. Coba kalian perhatikan. Ini belakangnya tomat, at ya. Nah, ini rimanya pergi ke pasar membeli tomat. Nah, ini sama dengan yang mana? Baris ketiga, teman tertawa melihat Udin lompat. Sama kan? Nah, terus yang ini yang sampiran kedua, pulangnya membawa pepaya, isinya ternyata dikejar ayam tetangga. Belakangnya juga sama A dengan A. Jadi nanti misalkan kalian mau membuat pantun jenaka dan nasihat, perhatikan kalimat belakangnya agar sama. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Untuk pertemuan kali ini, Ibu nanti minta kalian untuk membuat dua jenis pantun jenaka dan dua jenis pantun nasihat. Boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya. Gitu ya. Silahkan. Kemarin masih ingat ciri-cirinya pantun apa?
terdiri dari 4 baris. Berima A, B, A, B. Atau A, 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 A. Baris pertama dan kedua berisi sampiran. Baris ketiga dan 4 berisi isi. Gitu ya? Bisa? Bisa. Silakan dibuat. Ini ya. Ayo membuat pantun. Cobalah membuat pantun yang kamu sukai dengan teman sebangkumu. Kemudian bacakan di depan kelas bersama dengan teman-teman kelasmu ya. Silahkan bisa dimulai dari sekarang. Gimana Mbak Celita? Sudah selesai belum sama Mbak Zahra? Belum, Bu. Belum, kenapa? Soalnya ini kesulitan mencari belakangnya ini loh, Bu. Yang sama kesulitan. Mencari akhiran kata yang sama. Coba Ibu lihat. Ini, Bu. Kekebun memetik pepaya, tidak lupa memetik jambu. Kalau kamu tertawa saja berarti pantun. Apa ya, Gimana? Bu? Apa? Zahra punya ide nggak? Punya ide nggak Zahra? Ayo coba. Pantun ini lucu. Oh iya bisa. Berarti itu belakangnya sama ya? Iya, Bu. Berarti namanya lucu, Bu. Iya. Udah. Berarti ini sudah berima AB, AB betul. Terus yang selanjutnya ini apa ini? Pergi memetik bunga, pergi pagi memetik bunga, bunga melati harum daunnya, belajar daunnya, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya. Ini kira-kira sudah pas belum Mbak Zahra? Belum. Belum kan? Ini kan harusnya sama. Belajarlah dengan ini kenapa sungguh-sungguh ini kan harusnya rimanya kalau enggak A ya AB AB ya kan? Berarti ini coba cari kata yang akhirannya sama dengan bunga. Punya ide apa kamu? Belajarlah dengan rajin. Ya nggak bisa, harus belakangnya A. Gimana Mbak? Zahra punya ide apa? Coba belajarlah dengan sukacita bisa nggak? Bisa, Bu. Bisa, coba ya. Belajarlah dengan Coba dibacakan. pergi pagi memetik bunga, bunga melati harum daunnya, Ya. belajarlah dengan sukacita agar tercapai cita-cita. Iya, betul ya. Iya, Bu. Ya, semangat ya, Mbak. Iya. Cerita. Iya, Bu. Terima kasih. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang memiliki kendala membuat pantunnya? Tadi Mbak Jelita sudah ya? Sudah, kami bantu untuk menyelesaikan pantun nasihatnya. Sekarang coba maju 2 kelompok. Siapa yang mau maju? Mbak Muhim sudah selesai? Ya, Mbak Muhim maju sama Mbak siapa namanya? Mbak Zakia sudah selesai? Ya, boleh maju ke depan ya, silakan ya. Ya, berdua. Ayo Mbak Muhim silakan. Pergi ke pasar membeli ketan. Tidak lupa membeli roti. Kalau kamu banyak makan, jangan lupa bagi ke kami. Kamu balas. Naik sepeda ke kota Blitar. Jangan lupa membeli semangka. Kalau kamu suka tertawa lebar, pasti baca pantun saya ya. Coba Mbak Gina, balas Mbak Gina. Jalan-jalan ke tepi kali. Jangan lupa membawa topi. Hormati orang tua setiap hari agar hidup penuh berkah nanti. Burung terbang di angkasa biru. Hingga sebentar di dahan jati. Rajinlah belajar setiap waktu supaya masa depan cerah nanti. Baik anak-anak, tadi semuanya kalian sudah mencoba membuat pantun jenaka dan pantun nasihat. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama apa? Tadi kita membahas satu pantun nasihat. Yang kedua Pantun jenaka. pantun jenaka. Pantun nasihat itu apa? Pantun yang berisi pesan moral. Pantun yang berisi pesan moral. Sedangkan pantun jenaka apa? Pantun yang lucu dan menghibur. Pantun yang lucu dan menghibur. Tadi Mbak Muhim pantun nasihatnya apa?
Itu apa ya tadi? Yang nasihat? Jalan-jalan ke tepi kali. Jangan lupa membawa topi. Hormati orang tua setiap hari agar hidup penuh berkah nanti. Nah, nasihat dari pantun itu apa, Mbak Muhim? Kita disuruh apa? Menghormati orang tua setiap hari. Menghormati orang tua setiap hari. Jadi dari pantun yang tadi Mbak Muhim bacakan itu mengandung pesan moral agar kita semua selalu menghormati orang tua, gitu ya. Itu. Nah, selanjutnya refleksinya. Hari ini tadi kita sudah mempelajari pantun jenaka dan pantun nasihat. Sudah bisa membedakan keduanya ya? Sudah. Sekali lagi, kalau pantun nasihat itu menyampaikan tentang pesan moral, sedangkan pantun jenaka menyampaikan tentang hiburan dan kelucuan. Semuanya sama, berima A, B, A, B atau A, 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 A. Terima kasih anak-anak, semoga dalam pembelajaran pada hari ini kita bisa menambah kreativitas dalam membuat pantun, dalam menyusun kata-kata. Kita juga bisa menasihati seseorang, menasihati masyarakat, forum, melalui pantun dengan kata-kata yang kreatif, sehingga orang yang dinasihati itu apa? Tidak sakit hati, karena kamu menasihatinya lewat pantun. Baik anak-anak, sebelum pertemuan hari ini kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu kasih pantun penutup ya. Ya. Beli ketupat di Jepara. Cakep. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.